Ya banyak upaya lah di sela-sela kesibukan. Kalau menghitung waktu rasanya ya 24 jam semua orang sama ya. Apa yang bisa dilakukan ya, terutama yang murah meriah, jalan kaki. Ini saya coba usahakan tiap hari walaupun tidak terlalu jauh ya, di sekitar rumah itu saya lakukan. Kemudian juga seminggu minimal sekali masih main tenis di luar, kalau memungkinkan tadi kegiatan dan ke tempat-tempat lain. Kalau jaraknya masih dimungkinkan jalan kaki, saya mencoba untuk jalan kaki. Ini upaya anu aja, maintain aja. Ya anu sih relatif ya, saya tidak dalam posisi yang habit betul dengan obat-obatan lah ya. Saya hanya tadi mencoba dalam beberapa waktu terakhir ini pola makan ya. Saya atur pola makan, rasanya kalau dulu semua dimakan, sekarang saya agak milah-milah, terutama barangkali kayak gorengan, saya coba saya kurangi. Kalaupun di rumah itu minyaknya memang yang coba tidak anu lah ya. Kemudian kaitannya juga dengan seafood gitu ya, kita kurangin lah yang hal-hal yang begitu. Jadi tidak dalam posisi berhenti total, tapi mengurangi, karena terus terang yang juga mungkin agak berasa nih 2 tahun pasca COVID itu berat badan justru malah tambah makmur gitu ya. Jadi itu yang mau tidak mau dalam posisi memaintain tidak naik gitu kan, kalau boleh turun kembali ke berat asal. Ya sebelum COVID itu saya 76. Kemudian selama kurun waktu COVID agak luar biasa, saya 84. Nah sekarang nih dalam posisi ya saya bersyukur nih maju mundur 80 koma gitu. Harapannya setidak-tidaknya ya bisa turun di bawah 70, di bawah 80 lah, jadi 70 sekian. Syukur-syukur bisa kembali mendekati 76 lah. Karena terus terang pengaruhnya banyak lah. Gerakan ya, aktivitas juga agak terganggu karena mungkin berat badan lah, mobilisasi sementara masih kegiatan banyak gitu kan, dan pasca COVID malah lebih banyak duduk juga gitu kan. Nah ini mau nggak mau mesti dipaksakan kan, tadi olahraga pagi pun kalau jalan rasanya mesti berdua atau bertiga. Kalau sendiri tuh ya malesnya, itu yang mesti dikalahin. Dan cari tadi olahraga permainan kayak macam main tenis ya, di luar yang rame-rame gitu ya, itu masih saya coba lakukan. Ya artinya sebetulnya kalau saya tidak berpantang lah ya, hanya tadi saya coba mengurangi. Kalau saran dokter saya sih makan boleh porsinya normal, tetapi misalnya tadi mengatur pola makan jam pagi termasuk jam makan malam ya. Dulu kan saya masih mau jam berapa ketemu tamu, setelah jam 7 malam tamunya masih 2, jam 10 malam masih makan berat lah ya. Sekarang kalaupun malam masih ketemu tamu ya makanannya saya menyesuaikan lah ya. Tapi kalau siang saya masih berani makan normal karena tadi masih ada aktivitas. Jadi sebetulnya kalau porsi makan tidak berubah, tapi pilihan makanannya yang mau tidak mau menyesuaikan gitu. Ya mau tidak mau ini memang jadi sesuatu yang menjadi pilihan lah. Kebetulan saya juga bekerja, kemudian saya juga di Dewan Pers gitu kan. Kemudian juga ya ada keluarga lah ya. Nah kami beruntung karena dari dulu ketika di pekerjaan saya pun situasinya misalnya jarang ketemu karena memang saya kegiatan kantornya di beberapa kota. Nah, apa yang dilakukan biasanya cobalah berkomunikasi, dan ketika kebetulan ada di rumah, rasanya saya totality betul ya makan bersama, pergi bersama, dan kami memang masih punya kebiasaan 1 tahun itu bisa 2 kali minimal pergi rame-rame dengan keluarga. Jadi ya bisa di dalam negeri atau kalau ada rezeki ya bisa pergi ke luar negeri, tapi itu menjadi kebiasaan. Karena buat kami sebetulnya kadang-kadang ya bekerja jujurlah untuk menghidupi keluarga juga, tetapi yang tidak kalah penting barangkali juga hubungan antar keluarga lah ya. Itu kita coba cari
celah supaya tadi bisa seimbang juga antara kegiatan kantor pekerjaan dengan rumah. Jadi artinya sekali lagi kita profesional ya, urusan pekerjaan kantor, urusan dewan pers juga gitu kan. Karena kita beruntung di dewan pers itu kan tidak dalam posisi 100%, dalam artian gini, pekerjaan tercurahnya iya, tapi aktivitasnya bisa berbagi dengan pekerjaan kantor di tempat saya sendiri, tapi kemudian tadi keluarga pun ketika tidak kemana-mana gitu kan, kami membiasakan tadi bisa pergi makan bersama, bisa ya nonton bersama, atau pergi kemana, setidak-tidaknya ada aktivitas yang dilakukan bersama lah. Walaupun sekarang kita agak susah juga karena putra saya kemudian sekolah di luar kota, jadi ya setidak-tidaknya berdua lah. Tapi komunikasi dengan putra ya, saya punya putra satu, ya sekarang sudah modern lah, bisa video call, bisa telepon, atau sekarang kadang-kadang kami dengan keluarga juga rame-rame, biasanya dengan Zoom. Jadi Zoom ternyata tidak hanya buat urusan kantor, jadi dengan di rumah itu kami bisa kadang-kadang gitu ya, putra saya ya, orang rumah nyonya gitu ya, saya itu bisa Zoom gitu kan di tempat yang berbeda. Ya itu barangkali upaya lah, bagaimana mencari celah untuk bisa dengan keluarga. Jadi kadang-kadang kalau ada kesempatan kami yang ke sana gitu kan, kalau mereka yang ke sini saya kadang-kadang kasihan. Anak kuliah kadang-kadang ya waktunya juga kebutuhan dengan sosialis kegiatan di kampus ya. Ya sudah, alternatif terjelek tadi komunikasi dengan teknologi yang itu kami lakukan.